Tapi geografisnya aja deh, bahwa Gaza itu jauh sekali dengan Yerusalem atau tempatnya Masjidil Aqsa. Orang-orang asli penduduk Palestina yang memiliki ID paspor Palestina, mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Kita jadi ngasih keuntungan dong buat Israel. Gila ya, gak sudi banget gue harus mengeluarkan uang yang membuat Israel itu jadi kaya dan akhirnya malah memerangi saudara-saudara kita di Palestina. Untuk beli senjata gitu kan, itu kan juga. Kamu yang sempurnakan semua kisahku tentang cinta yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Romeos YouTube channel. Akhirnya setelah sekian purnama kami kembali lagi kepada Anda Romeos and Juliet. Seperti biasa kita memang konten-kontennya tuh pengen gak cuma sesuatu daily liburan doang, tapi ada sesuatu yang memang kita bisa bagi untuk kalian mengedukasi. Semua. Benar. Dan kali ini kita kembali sebenarnya banyak banget cerita yang pengen kita bagikan kepada kalian semua dalam rangka keberangkatan kita kemarin ke Masjidil Aqsa. Ya. Alhamdulillah kita udah sampai dengan selamat di tanah air, dan kita tuh pengen menjawab beberapa pertanyaan dari para netizen yang sepertinya keberangkatan ke Al-Aqsa ini memang masih menyisakan ribuan bahkan jutaan pertanyaan. Oke, di episode kali ini kita akan menjawab, mudah-mudahan bisa membekali kalian semua yang punya hajat juga ingin berangkat ke Masjidil Aqsa. Oke, yang pertama mungkin kita mulai dulu dari emang bisa ya masuk ke Masjidil Aqsa? Gimana menurut kamu jawabannya? Ya sangat bisa lah. Yang pertama ya jelas harus pertama kali ya yang harus kita tentukan adalah travelnya dulu. Jadi kita harus cari informasi dulu ya. Betul, karena dari mereka itu kita benar-benar bisa tahu langsung meskipun kita nggak di sana, tapi mereka tuh udah pengalaman. Travel yang profesional itu udah pasti udah explore dulu lah di sana gimana kondisinya, seberapa jauh segala macam mengenai visa dan lain-lain gitu ya. Nah ini yang kita share adalah yang penting setelah akhirnya kita menemukan salah satu travel, memang keinginan kita untuk berangkat ke Masjidil Aqsa itu udah lumayan menghantui karena dengan isu Palestina yang selama ini cukup masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, udah kena ke mental banget gitu, sampai pada akhirnya terbersitlah satu keinginan kecil, aku ingin banget bisa menginjakan kaki di Masjidil Aqsa. Tapi sama sebenarnya guys, seperti kalian, banyak pertanyaan yang emang bisa, emang boleh, emang gak ada perang, gimana caranya, berapa biayanya. Oke, sampai akhirnya satu ketika aku menemukanlah ada ads di Instagram yang mengeluarkan video-video kondisi di Masjidil Aqsa, ya kan Beb, inget kan waktu itu sore-sore aku tuh masih bercucuran air mata karena lagi sedih banget ngelihat berita Palestina waktu itu, lagi setiap hari lah digempur dengan berita Palestina yang menyedihkan, sampai akhirnya Baby pulang Jumatan terus aku cerita, Beb kamu doain aku ya, aku baru nemuin salah satu travel di ads, terus mereka ternyata sudah memberangkatkan jamaah dari tahun 2017. Aku lagi mau kontak nih orangnya dari Sabatur and Travel. Nih kalian boleh catat, nanti aku keluarin juga di template, namanya Sabatur and Travel. Kemudian aku ngobrol lah sama Mbak Fatin, aku tanya dari A sampai Z semua pertanyaan yang ada di kepala aku, dan aku yakin banget pertanyaan aku itu adalah pertanyaan kalian juga. Gimana Mbak Fatin? Emang kita bisa ya datang ke sana? Yang pertama, ternyata memang Indonesia itu dan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, kemudian apalagi ya, yang aku tahu sih ada beberapa negara Asia. Kalau negara Eropa aku belum pernah ketemu waktu kemarin, tapi negara Asia tersebut tuh memang udah banyak memberangkatkan jamaahnya. Oh jadi bisa ya Mbak, kita tuh nggak ada aturan nggak boleh masuk? Boleh Mbak, sangat boleh, kita tuh boleh apply visa. Oke, jadi boleh. Kemudian gimana Mbak Fatin? Keadaan di sana tuh seperti apa?
Alhamdulillah aman Mbak, seperti yang Mbak Misha lihat di Instagram, video jamaah kita kebetulan waktu itu bulan Desember ya Beb, 2023. Ternyata ada Ustadz Zulkifli atau kita sebut Buya yang memang diberangkatkan oleh Sabatur di sana, itu benar-benar memperlihatkan situasi Al-Aqsa yang sangat aman, damai, tentram. Jadi tidak ada peperangan di sana. Terus sampai aku meyakinkan, beneran Mbak di sana nggak ada perang. Mbak, ini yang mungkin orang kurang paham, tidak memahami secara geografis gitu ya. Kita nggak usah ngomong geopolitiknya, tapi geografisnya aja deh. Bahwa Gaza itu jauh sekali dengan Yerusalem atau tempatnya Masjidil Aqsa. Oke, berapa jam Mbak? Sekitar 3 jam atau 4 jam Mbak, itu 130 jauh. km lebih tepatnya. Nah, itu dari sini ke Bandung lah, Jakarta Bandung. Jadi jauh Mbak gitu. Oh oke, jadi di sana tidak ada peperangan, nggak ada. Terus kenapa berita yang kita terima itu banyak banget konflik gitu ya. Jadi dijelasin lah oleh Mbak Fatin dari Sabatur ini bahwa memang ada aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang Israel. Orang-orang asli penduduk Palestina yang memiliki ID paspor Palestina, mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Sementara orang Palestina yang memiliki ID atau paspor Israel, mereka dengan bebasnya boleh keluar masuk Masjidil Aqsa. Bahkan mereka mau keluar negeri sekalipun, mereka mau ke Indonesia, mau kemanapun keliling dunia, mereka boleh. Dan kembali lagi ke Israel. Jadi memang ada diskriminasi, treatment terhadap orang penduduk Palestina asli. Ya masalah kedaulatan lah, mereka pengen diakui secara kedaulatan bahwa mereka menguasai Palestina gitu loh. Nah jadi otoritas masih 100% lebih ke arah Israel. sana gitu loh. Israel itu menjajah lebih ke arah sana. Iya. Dan yang kedua pertanyaan aku adalah Mbak, oke, masalah visa nih gimana? Nah ini teman-teman juga banyak banget yang menanyakan di Instagram aku, gimana sih apply visa? Apakah visanya itu visa Palestina atau visa Israel? Oke, balik lagi kita mesti ngejelasin masalah political issue yang ada di sana. Jadi kenapa sekarang Palestina itu dijajah oleh Israel? Karena mereka masih belum mempunyai kemerdekaan Palestina. Jadi mereka masih saling memperebutkan wilayahnya masing-masing, yang mengakibatkan akhirnya otoritas ini masih dipegang 100% oleh Israel. Maka dengan begitu visa yang kita ajukan itu adalah kepada Israel. Oke. Banyak orang di luar sana yang ngomong, ih kita jadi ngasih keuntungan dong buat Israel. Ih gila ya, gak sudi banget gue harus mengeluarkan uang yang membuat Israel itu jadi kaya dan akhirnya malah memerangi saudara-saudara kita di Palestina. Untuk beli senjata gitu kan, itu kan juga bahayanya. Nah ini yang perlu kita lurusin di sini teman-teman, bahwa kita tidak mempunyai option lain selain mengajukan visa Israel, karena tidak ada option lain. Kita nggak bisa masuk lewat situ, mau lewat Mesir, mau lewat Jordania yang paling dekat border dengan Israel, tetap visanya kita memerlukan visa Israel. Para sahabat kami, kalian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dan kemampuan, berangkatlah. Bagi yang tidak setuju, muliakan saja yang sudah Allah izinkan dan sanggup untuk berangkat, dan simpanlah itu untuk diri kalian sendiri. Kita saling memuliakan, menghargai. Yang berangkat jangan hinakan yang tidak berangkat, dan yang tidak berangkat jangan salahkan yang berangkat. Kita saling memuliakan. Kita sama-sama saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang lebih besar daripada itu. Demi Allah, ketika kami berangkat, tidaklah kami mengakui, tetapi ada dendam, ada kemarahan, ada kebencian, dan ada luapan emosi yang tak tertumpahkan kecuali dengan datang ke sana dan berdoa langsung di tanah itu untuk kemerdekaan Palestina. Di dalam hati kami sudah bekali orang-orang yang berangkat pembekalan yang sempurna, bahwa simpan selalu rasa kemarahan, rasa kutukan, dan doa kehancuran bagi mereka yang kita saksikan. Jadi bukan iktiraf, pengakuan. Masuk saudaraku, hampir sama dengan saudara kita yang terkurung oleh kebakaran. Kita baru boleh masuk kalau kita membayar kepada preman yang sedang membakar rumah dan di dalamnya saudara kita. Walaupun terpaksa kita harus bayar, kita harus masuk demi menyelamatkan saudara kita. Ini analogi sederhana ya. Walaupun kita harus bayar ke penjahat yang membakar rumah, yang di dalam itu ada saudara muslim kita.
Walaupun kita harus bayar, ini penjahatnya. Bayar demi bisa menyelamatkan saudara kita. Ini adalah sebuah analogi ringan yang kami berharap kita bisa mengambil. Lagi pula fatwa para ulama-ulama kibar, ulama-ulama senior Ahlussunnah Jamaah kontemporer, termasuk ulama-ulama mujahid sendiri. Rasanya ini sudah cukup untuk mengimbangi cara berpikir kita yang sebenarnya dasar-dasar aslinya adalah benar, tetapi kita harus sekali lagi cerdas ya di dalam mengambil kebijakan dan langkah. Semoga Allah cintai kita semua tanpa terkecuali. Semoga Allah rapatkan dan kuatkan barisan kita, dan kita senantiasa berjuang serentak bersama untuk kemerdekaan Palestina dan untuk Masjidil Aqsa kita yang tercinta. Dan kalau teman-teman memilih untuk gue nggak mau deh, gue nunggu merdeka aja, go ahead, silakan, nggak ada masalah. Itu pilihannya kalian. Atau kalian mikir nanti aja deh, daripada gue harus bayar ke Israel, mendingan ya gue nanti aja, gue pending aja. Ya nggak apa-apa, itu semua balik ke pilihan masing-masing. Tapi harus ingat juga ya, artinya gini, pilihan itu memang balik lagi ke masing-masing. Personal lah ya. Tapi ada satu keistimewaan di sini, seandainya kalian bisa berangkat saat ini ya, dalam kondisi seperti ini, kalian tidak hanya beribadah. Ya. Kalau kalian umroh, kalian ke Mekah, ke Madinah, kalian ibadah, gitu loh. Kalian nggak bawa, maksudnya beribadah secara total, which is itu bagus. Tapi kalau di Palestina ini, saat ini keberadaan kalian itu menjadi misi. Ngerti nggak? Artinya nggak cuma beribadah, tapi kalian membawa misi. Nah itu yang harus dipertimbangkan juga. Artinya berkorban untuk Israel dengan visa segitu, tapi Anda semua bisa merasakan langsung suasana dan situasi di sana, bahkan langsung bertemu dengan orang-orang di sana, bisa langsung berjabat tangan, saling sapa dan saling support segala macam, yang which is itu sangat membantu secara apa ya sayangnya, secara moral. Secara moral. Karena yang disebut dengan tabaruk itu kan adalah mengambil berkah dari sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi di sana itu aku kasih tahu dulu berapa harga yang harus kita bayar kepada Israel. Visa Israel itu hanya $30. Kalau di kurs itu ke rupiah sekitar 450.000 ya. Hampir 500. Kalau kita compare dengan Schengen atau UK atau kita ke Jepang, jauh, bisa jutaan bahkan sampai 2 juta ya Schengen sekarang. Jadi dengan harga 450.000, tanpa aku mengecilkan nilai dari 450.000, tapi buat kita nih ya yang sekarang berpikir bahwa Al-Aqsa itu sepi. Masya Allah, kesepian sekali. Jamaah di sana bumi sama langit dengan Madinah dan juga Masjidil Haram. Buat teman-teman yang sudah berkali-kali umrah, dikasih Allah rezeki dengan bisa bolak-balik haji, bolak-balik umrah, coba deh dipikirin. Itu tadi yang aku bilang. Untuk datang ke Masjidil Aqsa. Beribadah tanpa misi, ya itu sudah kalian lakukan. Bahkan sangat mudah untuk kalian lakukan. Itu sudah pernah kita lakukan. Tapi kalau ibadah dengan misi, ini yang saat ini lagi dibutuhkan di sana gitu. Dan buat kita pun juga akan merasakan misi itu jelas dan beribadah, tapi kita di tengah situasi kondisi yang seperti ini di sana itu sangat membangun keimanan banget gitu loh. Iya, banget. Jadi bahkan kita bisa lihat langsung keimanan mereka dibanding kita yang di sini yang nggak merasakan seperti mereka. Itu jauh banget guys. Kita nih nggak ada apa-apanya gitu loh. Dan momen ini sayang banget kalau sampai dilewatkan. Kenapa? Karena selama kita masih diperbolehkan untuk datang ke Masjidil Aqsa, ayo deh jangan disia-siakan gitu ya. Jangan dinilai dari 30 US-nya, tapi dengan kalian aja mungkin ya di antara kita masih banyak yang mengkonsumsi produk-produk Zionis, ibaratnya yang masih terafiliasi dengan Israel. Guys, itu jauh lebih memperkaya perekonomiannya mereka. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa boikot secara 100%, tapi minimal kalian bisa melakukan perjuangan kita nih, banyak yang bisa kita bikin. Kita bisa berjuang di sosial media, menyuarakan, kita bisa berangkat ke Al-Aqsa, kita bisa boikot produk yang
terafiliasi dengan Israel, kita bisa sedekah, berdoa, banyak yang kita bisa lakuin ya. Jadi harapannya buat teman-teman yang udah berkali-kali umroh, udah pernah haji, sesuai dengan fatwa Rasulullah bahwa kita harus mengunjungi 3 masjid ya. Itu udah fatwanya Rasulullah, udah hadis yang sahih dan sangat kuat. Bahkan Rasulullah bilang kalau memang kita nggak bisa datang ke sana karena ada peperangan, kirimlah, utuslah orang untuk mengirimkan minyak dan nyalakan di tempat lampu-lampunya. Artinya Rasulullah tuh pengen kita jangan sampai meninggalkan Al-Aqsa. Jangan sampai kita abandon atau meninggalkan dan melupakan Al-Aqsa itu gone karena hanya ada peperangan. Which is peperangan itu jauh gitu loh. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan propaganda Yahudi yang membuat berita penuh dengan ketakutan, dengan berita-berita yang menyeramkan sehingga membuat umat muslim enggan untuk ke Al-Aqsa. Oke. Nah, setelah daftar ke Sahabat Tour and Travel, semua persyaratan, dokumen dari mulai paspor, terus udah gitu ada pas foto, terus udah gitu ada kalau nggak salah kartu keluarga sama KTP mas standar lah ya. Udah gitu udah dokumen masuk, kemudian baru kita dikabarin 45 hari sebelum keberangkatan itu memang harus diajukan visanya. Dan apakah visa tersebut di-approve? Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Jadi tergantung. sampai hari H keberangkatan itu kita belum tahu visa itu di-approve atau tidak. Jadi memang dari pihak Sahabat Tour and Travel, karena mereka udah berpengalaman ya dari 2017 berangkatin jamaah, katanya 2017 itu bahkan dari satu rombongan itu ada setengahnya yang di-reject. Wow. Ada yang di-reject. Nah memang ya gitu, policy atau regulasi dari Israel itu semau-maunya mereka untuk siapa aja yang diterima atau enggak. Jadi agak mirip dengan Amerika lah ya. Jadi mereka sulit bisa merilis visanya gitu ya, dan nggak mudah lah untuk apply visanya, dan agak mirip juga dengan Furoda waktu kita haji. Modelnya tuh memang selalu last minute karena mereka undangan. Nah ini pun sama seperti itu. Jadi kita udah dibilangin, Mbak, nanti kita tetap apply visanya, tapi kabarnya diterima, di-approve atau enggak itu nanti pada saat kita di Mesir. Jadi buat teman-teman juga ketika nanti mau apply visa Israel itu udah harus dibikin kesepakatan kalau berangkatnya sama suami, sama anak, sama istri, karena memungkinkan untuk tercerai-berai ketika ada salah satu di antara grup kita yang di-reject. Sama aku tambahin ya, paling ibadah itu kan butuh keikhlasan ya. Artinya yang paling penting dibawa ke situ jangan takut di-reject dari sinilah, nanti itu udah dipikirin gitu loh dari sekarang. Mendingan kalau memang punya niat aja itu sudah didengar sama Allah. Apapun yang terjadi di sana, serahin aja, itu ada rencana Allah. Iya. Itu adalah rencana Allah, udah percaya. Karena undangan ke Tanah Suci itu memang benar-benar undangannya Allah. Jadi memang harus ikhlas gitu ya. Itu dari tips dari kita. Terus akhirnya alhamdulillah Desember daftar, Januari, Februari tanggal 20 kemudian kita berangkat. Anak-anak awalnya yang nggak percaya ya, Bunda sama Papa mau ke Palestina, nanti gimana dong kalau ada perang di sana? Aku banyaklah khawatiran anak-anak, sampai akhirnya kita harus acknowledge mereka bahwa di sana itu aman, di sana itu Masjidil Aqsa nggak ada perang. Mudah-mudahan pokoknya anak-anak, Bunda sama Papa minta doanya selama Bunda Papa pergi, karena dengan support dan doa mereka dan keikhlasannya mereka akan mempermudah perjalanan kita. Sampai akhirnya kita berangkat ya BPA, pamit-pamit, kita sholat berjamaah dulu sama Mama. Iya, Mama juga datang. Maaf-maafan, mohon maaf lahir batin, karena biar gimana pun ini adalah sebuah safar yang cukup menegangkan dan cukup kita pengennya pokoknya perjalanan safar ini dan waktu itu lancar. Juga kondisi badanku juga nggak fit ya. Iya. Badanku tuh lagi sibuk nelponin dokter dari sore sebelum berangkat, sampai alhamdulillah ya dokter Mas, dokter terbaik di dunia ya, sama aku itu ngasih obat, aku minum. Jadi benar-benar kondisiku tuh lagi tidak fit gitu loh. Tapi makanya itu ya tadi aku bilang,
semua itu sampai sana tuh udah rencana Allah. Iya, iya. Pokoknya perjalanannya lancar dan ternyata pengalaman kita pertama kali naik Egypt Air juga ya Beb ya. Yeah. Karena hanya sahabat Tour and Travel yang biasanya tuh mau berangkat umroh, mau berangkat ke Al-Aqsa, mereka pasti pakai Egypt Air dan ternyata bisnis kelasnya juga nyaman gitu ya. Kita bisa istirahat, kita bisa Enak tidur. banget gitu. Dan sebelum berangkat kita perkenalan dulu nih sama jamaah-jamaah. Ada salah satu grup nih guys, seru banget. Jadi grupnya ini ada bertiga, kita sebut si grup ini adalah Ashabul Kahfi ya. Ini kita perkenalan sama mereka. Mereka itu satunya adalah aktivis kemanusiaan, namanya Mas Lukman, dia tuh dari YNH ya. Kita udah mikir dia pasti bakal di reject karena kalau ngelihat dari jejak digital udah pasti ketahuan. Beliau itu adik kandungnya dari Muhammad Hussein. Kalau teman-teman mengikuti berita tentang Palestina, Muhammad Hussein ini cukup aktif di aktivis kemanusiaan di Gaza ya, sama kayak Bang Onim. Ini adik kandung langsung. Jadi kita udah mikir dia pasti di reject. Dan di INH pun di NGO itu NGO sebagai di root. Terus kedua ada Coki. Coki ini dia itu jurnalis ya, jurnalis yang senior lah. Jurnalis senior. Kita juga udah mikir dia juga pasti di reject karena wah udahlah ya jurnalis, apalagi ngomongin tentang kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga ada videografer juga yang ya, mau meliput di sana. Kita udah mikir nih di antara Ashabul Kahfi ini pasti ada yang di reject. Nah penasaran kan siapa di antara rombongan dari Sahabatur yang di reject dan kira-kira kriterianya seperti apa. Nanti kita akan lanjut cerita lagi di episode berikutnya. Jadi stay tune. Tapi sebelumnya ya itu kan tadi tebakan tuh. Nah, kalau yang kita dengar, kalau yang kita dengar dari sini tuh udah heboh gitu ya. Yang pasti diterima itu udah pasti yang berumur di atas 40 tahun. Ya. Terus yang sudah pasti juga di reject biasanya yang itu single. Yang muda di dan bawah single belum 30 tahun, di bawah 40 tahun. Nah, biasanya kita diarahkan ke situ tuh. Nah, ini coba nih. You guys tebak deh, kira-kira dari Ashabul Kahfi itu atau dari rombongan ini mana yang akan di-reject? Oke, kita lanjut lagi di next episode. Ini dia tempat Pyramid of Giza. Kita melihat literally mumi, dan itu mumi asli ya Beb. Warnanya tuh ya. Jauhnya adalah makam. Belakang ibu yang berdiri ini juga ada makam. Makam apa makam? Di sini kalau menurut ulama kata makam